Kalakan, belakang Pasar Telo, dari Joko Karyan lah. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Senang sekali. Afwan kemarin jadwal di luar dugaan, ya. Jadi tidak jadi untuk acara yang kemarin. Baik teman-teman sekalian, sebelum mulai saya ada satu syarat dulu, yaitu fokus ya. Kita 1,5 jam nanti saya presentasi, nanti teman-teman boleh bertanya ya. Satu syarat saja, yaitu fokus ya, belajar. Alhamdulillah ya, salam kenal teman-teman, saya Didik. Orang biasa manggil saya Mas Didik, boleh Pak Didik, boleh Om Didik, boleh Adik Didik juga boleh ya. Aktivitas saya saat ini lebih banyak di konsultan SEO ya, berbicara tentang website, bagaimana website kita berada di posisi pertama di Google ya, dan teman-teman nanti bisa banyak belajar ya. Ini website saya didikarwinsa.com ya. Saya banyak nulis juga di sini ya. Tapi sekarang ini tidak rutin ya. Lebih banyak di website klien ya. Total klien yang kita pegang sekarang aktif ada 67 dari total hampir 600-an lebih website yang sudah kita kelola. Ini waktu kemarin kita bersama Bang Dery dikasih solusi. Alhamdulillah penonton sudah hampir 200 ribuan penonton ya. Mudah-mudahan orang-orang bisa banyak tercerahkan dari video ini ya. Yang belum nonton boleh ditonton dulu tentang bagaimana strategi saya bisa mendapatkan omset 34 miliar hanya dari Google. Itu sudah diobrolkan 1 jam, dikasih solusi. Nanti boleh teman-teman nonton ya. Saran saya nanti pulang dari sini yang belum nonton, tonton, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas ya, gimana sih sebenarnya strategi menang di pencarian Google ya. Bukan hanya di pencarian Google, semua di mesin pencari ya. Nanti YouTube juga masuk ya, Bing itu juga mesin pencari ya, dan juga GoFood mesin pencari ya, Yandex mesin pencari, bahkan Shopee, Tokopedia itu juga mesin pencari ya. Ini Instagram saya ya, alhamdulillah sekarang sudah masuk 20.000 ya, 20.000 followers ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang belum follow, monggo follow, sama-sama kita belajar, berteman ya, saling follow ya, biar tahu aktivitas masing-masing, siapa tahu bisa saling menguatkan, saling berkolaborasi ya. Ini channel YouTube saya juga aktif di channel YouTube Didik Arwinsa. Sehari 4 video saya posting ya, ada video panjang. Sekarang total lebih dari 2.000-an, 2.400 video yang sudah saya posting ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini rutin bikin konten di YouTube. Sempat ada pertanyaan, sampai kapan Mas Didik bikin konten di YouTube? Tidak ada sampai kapan, selagi saya hidup, selagi diri ini masih bisa, insya Allah akan terus bikin konten di YouTube. Facebook juga ya, karena generasi saya masih generasi kolonial milenial, jadi masih main Facebook. Karena banyak juga manfaat di Facebook. Monggo yang mau berteman boleh saling berteman. Teman-teman sekalian, sebelum mulai ada satu kalimat yang pengen saya sampaikan sedikit untuk merubah mindset kita. Ini juga mindset saya juga berubah dari kalimat beliau. Beliau ini adalah ibunya Atta Halilintar ya. Waktu seminar di Jakarta, ada yang bertanya, seorang pemuda disuruh bertanya, siapa yang mau bertanya? Saya di situ ada tuh, saya ikut tunjuk tangan ya, pemuda-pemuda lain juga ikut tunjuk tangan. Kemudian akhirnya seorang pemuda tersebut disuruh maju ke depan untuk bertanya ya. Nah, monggo bertanya. Akhirnya ada pertanyaan, menurut saya kita mungkin ikutan punya pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Beliau bilang begini, Bu ya,
Ibu nggak takut anak ibu main YouTube terus? Ibu nggak takut anak ibu main digital terus? Bukankah kita khawatir kalau anak kita main YouTube terus, main digital terus, main HP terus? Gitulah kira-kira pertanyaannya. Nah, apa jawaban beliau pada saat itu? Beliau bilang, Mas, era digital telah datang. Era digital telah datang. Tidak akan bisa terbendung lagi. Ya, kecuali Dajjal muncul, lah beda ya kalau itu. Kalaupun nanti seandainya, misalnya ya, misalnya contoh ada perang dunia ketiga, perang dunia keempat dan lain sebagainya, digital akan terus berjaya. Ya. Artinya kalau kita kembali ke zaman dulu, tahun 90-an, 2000-an awal, tidak akan bisa lagi. Kenapa? Karena era digital telah datang, tidak bisa terbendung. Maka satu-satunya cara, kata beliau, adalah ya, agar kita tidak menjadi penonton aktif, ya kita harus menjadi konten kreator. Jadi di era digital saat ini kita disuruh milih, teman-teman. Artinya kita sebagai pemain atau sebagai penonton. Maka kalau kita disibukkan sebagai pemain, maka kita tidak akan disibukkan lagi sebagai penonton. Kalau kita disibukkan bikin konten, maka kita tidak akan disibukkan nontonin konten orang lain, kira-kira begitu. Maka kenapa ya era digital saat ini kita disuruh milih nih. Nah, konten ini salah satunya nanti adalah konten di website, konten di YouTube, ya, konten di Instagram dan lain sebagainya. Maka tidak ada cara lain. Ya, itu mirip perkataan Imam Syafi'i, kalaulah diri ini disibukkan dengan kebaikan, maka kita tidak akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ya, sama, kalaulah diri ini disibukkan dengan membuat konten, maka kita tidak akan disibukkan nontonin konten orang lain. Nah, artinya ya satu-satunya cara itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya sibukkanlah dengan membuat konten. Ya. Dan Ustadz Lukman tuh subuh udah bikin konten live, kita nonton. Ya. Dia ada waktu lagi bikin konten lagi. Emang begitu, harus begitu. Ya. Karena digital ini perang-perangan distribusi konten itu luar biasa. Jutaan distribusi konten selalu hadir setiap detik, setiap menit. Kalau bukan kita yang memberikan video-video kebaikan, siapa lagi? Ya. Baik, catat ya teman-teman sekalian, kita akan belajar gimana sih sebenarnya strategi memenangkan, ya, tulis ya. Strategi memenangkan ya, kata kunci di Google, ya. Menangkan kata kunci di Google atau di mesin pencari, ya, mesin pencari. Nah, strategi memenangkan kata kunci di Google atau mesin pencari. Baik, pertama kita harus paham dulu apa itu SEO, ya. Jadi ada istilahnya adalah SEO jurusnya. Ya. SEO ini adalah sebuah kepanjangan, teman-teman. Namanya Search Engine Optimization. Ya, ini kepanjangan dari SEO, Search Engine Optimization. Bukan Search Engine Optimization atau Optimization, bukan, tapi Optimization. Ini yang benar. Apa artinya? Artinya adalah search itu mencari, engine ini adalah mesin, optimization ini adalah optimasi. Jadi berdasarkan arti, teman-teman, ya, ini adalah optimasi mesin pencari. Optimasi mesin pencari. Mesin pencari itu kayak gimana sih, Mas Didik? Ini, teman-teman, google.com. Nah, ini mesin pencari namanya nih. Orang nyari ketemu nama kita, itulah SEO. Ya. Atau bing.com, ini juga mesin pencari. Ya, ini bing.com ini sudah digunakan hampir seluruh dunia.
Ya, kita aja kadang kurang memakai ini. Kita taunya Google dan lain sebagainya. Yandex.com juga mesin pencari. YouTube.com mesin pencari. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bilang Google.com, nah ini mesin pencari. Bing.com mesin pencari. Yandex.com. Nah, tapi di Indonesia Yandex.com diblokir ya, nggak tahu saya kenapa. Yandex.com ini sudah digunakan di beberapa belahan dunia. Contoh misalnya Uzbekistan pakai Yandex.com. Ukraina pakai Yandex.com. Rusia pakai Yandex.com. Ya, Google.com ini Indonesia. Seluruh dunia kecuali Cina. Ya, Cina tidak pakai Google. Ya, diblokir di sana. Kalau tiba-tiba kesasar pakai map nggak ada, mapnya nggak bisa. Apalagi ya, Shopee.com, Shopee.co.id, ya, mesin pencari. Bahkan kalau kita bilang semua platform di Indonesia itu ada mesin pencarinya. Contoh apa? GoFood ada mesin pencari, teman-teman. Ya, gimana cara memenangkan kata kunci? Apa toko kita berada di atas GoFood? Bisa. Nah, ini namanya SEO. Ya, kenapa kalau kita ketik misalnya bebek goreng, ya, kok yang keluar bebek goreng Pak Mahmud, kok yang keluar bebek goreng Bu Ani? Nah, itu ada cara dan triknya. Itulah SEO, ya. Nah, ini secara arti optimasi mesin pencari. Mesin pencari itu ini nih. Ini mesin pencari. Ya. Goalsnya apa? Nah, ini goalsnya nih. Catat ya. Bagaimana nama kita, gitu kan? Brand kita, produk kita, web kita muncul di posisi terbaik mesin pencari. Nih, goals kita. Orang ngetik ketemu nama kita, seru nggak kira-kira? Seru, Pak. Kita bebas ngaku-ngaku apa. Kalau sudah ngerti SEO, saran saya gunakan sebaik-baiknya. Misalnya orang nyari, ya, cowok terganteng di Jogja. Nomor 1 Ustadz Habibie misalnya. Bisa nggak dinaikkan ke atas? Bisa. Cuman pastikan harus kredibel. Ada salah satu murid saya, dia pernah nembak kata kunci cowok terganteng di Madiun. 10 besar namanya dia semua. Langsung saya telepon, saya bilang, Mas, hapus Mas. Loh, kenapa Mas Didik dihapus? Iya, khawatir mengganggu standarisasi kegantengan di Indonesia. Nah, takut fitnah ya Pak. Nah, akhirnya dihapus ya. Kita boleh ngaku-ngaku Pak, enak tuh SEO. Saya misalnya, ya, konsultan SEO. Boleh nggak kita ngaku-ngaku konsultan SEO? Boleh, kalau kita emang seorang konsultan SEO. Lihat ya, kalau saya ketik di Google, saya ketik konsultan SEO misalnya, keluar suggest ini namanya suggest Pak. Keluar seperti ini berarti inilah yang dicari orang. Inilah kebutuhan pasarnya. Oh, berarti orang nyari konsultan SEO adalah, iya, konsultan SEO Makassar. Benar. Konsultan SEO Medan. Apalagi? Kita klik misalnya. Nah, keluar nama kita begini kan seru. Mindset orang adalah ketika dia nyari ketemu kita, orang biasanya trust. Karena SEO itu kita nggak ada nawari Pak, tapi mereka yang datang. Makanya prinsip SEO ini teman-teman sekalian, ya, ini website kita. Misalnya kalau kita pengen website ya, ini web kita. Ini customer nih, customer. Kita main SEO Pak, bukan kita yang nyari customer yang nyari kita Pak. Itu bedanya. Bukan kita yang menemukan customer lah yang menemukan kita.
Bukan kita yang seakan-akan butuh sama customer, customer yang seakan-akan butuh dengan kita. Mereka nyari tuh, ketemu kita. Kita nggak ada nawari, mereka yang datang nanya. Halo, benar ini konsultan SEO? Benar. Kira-kira closing rate-nya tinggi nggak kira-kira? Tinggi. Kita nggak ada nawari, tapi mereka yang datang. Mereka yang menemukan. Pasti closing rate-nya tinggi. Beda sama Facebook Ads, kita nawari nih. Ya, iklan kita di mana-mana kita tawari. Ini teman-teman semua lagi duduk, saya tawari produk saya, kan belum tentu closing, betul nggak? Tapi saya duduk di sini, teman-teman datang. Bener ini jualan ini, orang yang datang Pak. Kalau ada orang yang datang, biasanya dia benar-benar akan mau membeli produk kita. Oke, ya. Nah, baik. Apa saja nih harus kita siapkan Mas Didik untuk SEO? Nah, ini kita siapkan. Persiapan pertama, ya. Untuk SEO yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah produk, Pak. Karena nggak semua produk cocok di SEO kan. Kalau ada kebutuhan pasarnya, silakan. Kalau nggak ada, jangan. Ya, sekarang kan begitu. Sudah enak. Kita tinggal menyiapkan apa yang dibutuhkan pasar, betul nggak? Betul. Ya, kalau pasar nggak minta, sekuat tenaga pun tidak akan pernah ada yang beli. Contoh, saya menjualan produk obat anti lapar di luar angkasa, kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang butuh, Pak. Pasarnya emang nggak ada. Nah, produk ini teman-teman sekalian, ya, kita pilih ada 3 nih, ya. Pertama adalah produk fisik. Ini cocok nih di SEO kan. Produk fisik itu gimana? Produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan, minuman, produk fisik, makanan, pakaian, ya. Tapi kalau kita mainnya cuman retail, kurang cocok main di SEO. Ya, kurang cocok. Nah, produk fisik ini kita bisa mainkan dalam bentuk pancingan jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik. Nah, kalau bisa mainnya pabrik, Pak, enak, Pak. Kemarin salah satu murid saya, ya, dia baru closing, dapat kontrak 10 ton setiap tahun, 10 atau 100 ton lupa saya. Bawang goreng, yang minta siapa? Dapat kerjasama dari Migacuan. Migacuan taunya dari mana? Dia nyari pabrik bawang goreng, produsen bawang goreng, ketemu website mereka. Kira deal-dealan, alhamdulillah, mereka lah yang mendistribusikan bawang goreng. Satu project aja sudah bisa menghidupi belasan karyawannya. Tuh. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita belum punya produk? Bisa nggak kita cari produk? Bisa. Karena tugas SEO ini nyari apa yang dicari orang. Rumusnya gimana? Perhatikan. Misalnya saya mau jualan produk fisik. Ya. Saya mau jualan produk fisik, dari sini udah tahu, Pak. Enaknya Bu SEO itu semua ada jawabannya. Ya, SEO semua ada jawabannya. Saya pengen di Jogja rame apa, yang sedang rame apa ya di Jogja ya? Ketikanya begini, Pak. Jual spasi Jogja. Di antara jual dan Jogjanya kasih spasi, Pak. Keluarlah di situ, ya, kebutuhan pasar yang ada di Jogja produk fisik. Tambahkan berdasarkan abjad A. Nah, inilah yang ramai di Jogja nih. Jual akrilik, apartemen, akuarium. Ingat, semakin spesifik di SEO semakin baik. Ya, semakin spesifik SEO semakin baik. Makanya murid-murid saya itu kadang lucu,
jualannya tapi rame Pak. Jual kubah masjid portable, konstruksi kapal, unik-unik. Tapi sekali closing miliaran Pak. SEO bukan kita yang nyari customer Pak, customer yang nyari kita. Mereka yang nyari kita, ketemu deal miliaran. Itu yang kita kejar Pak. Jadi bukan jual baju, enggak. Kita kalah sama Shopee, sama Lazada. Kalau pengen jual baju, jualnya di Shopee aja. Ya, kalau produk fisik saran saya main gede sekalian, pabrik, produsen mainkan di situ. Enggak ada yang cocok Mas, kami belum punya produk. Cari begini caranya, produk fisik. Enggak ada yang cocok. B. Enggak ada yang cocok juga. C, gitu. Tuh, konblok, cuka apel, celana kargo, kan unik tuh, betul nggak? Nggak ada yang cocok juga. D, daging slice, nggak ada yang cocok juga. E, gitu. Nggak ada yang cocok juga. F, lakukan sampai Z Pak Bu. Nggak ada yang cocok semua. Tangan kita pegang ke dada kita. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak ada yang cocok semua ya dosa apa gitu ya. Nah, cari G. Cari yang halal-halal ya, yang baik, yang halal. Loh, kenapa Mas Didik? Karena di Google banyak kebutuhan pasar yang aneh-aneh.